kami memuji-Mu, angkat pujian bagi-Mu, Yesus. Ini hidup kami serahkan kepada Allah yang setia, pada Allah yang setia, pada Allah yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami, Yesus. Kami serahkan hidup dalam tangan-Mu, pada Allah yang setia. Allah yang setia, Allah yang setia, Yesus. Ku angkat pujian bagi-Mu, Tuhan. Ku angkat pujian bagi-Mu, dalamnya kasih-Mu, di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan. Ku angkat pujian bagi-Mu, Tuhan. Ku angkat pujian bagi-Mu, dalamnya kasih-Mu, di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Bagi-Mu-lah Tuhan yang layak menerima segala sembah kami, segala pujian kami yang terbaik Tuhan. Engkau yang layak untuk disanjung tinggi Tuhan. Engkau yang layak dimuliakan. Engkau yang layak dielu-elukan oleh mulut kami Tuhan. Engkau Tuhan yang layak Tuhan untuk kami agungkan. Engkau hadir di sini dan Kau layak menerima segala pujian dan sembah kami Tuhan. Biarlah kami Kau dapati Tuhan, semakin mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau katakan bersama-sama pada hari ini, kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sangat mengasihi kami, dan Kau sungguh Tuhan ada di tengah-tengah kami. Karena itu Tuhan, kami mau diam di kaki-Mu. Kami mau mendengar perkataan-Mu baik-baik di dalam kehidupan kami. Kami rindu diubahkan semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Kami mengalami pengalaman-pengalaman yang baru di depan ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah di tengah-tengah kami. Bungkus hamba-Mu dan sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan, supaya hanya Engkau yang dimuliakan dan ditinggikan, supaya apa yang Kau inginkan itu yang boleh sampai kepada umat-Mu, jemaat-Mu yang Kau kasihi Tuhan, supaya Engkau saja Tuhan yang dimuliakan, supaya Engkau saja Tuhan yang sungguh Tuhan ditinggikan di tengah-tengah kami. Berfirman-Lah Tuhan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom saudaraku, sekali lagi puji Tuhan. Kita bersyukur kalau kesempatan ini Tuhan berikan kepada kita. Sesungguhnya kalau kita merenungkan, tidak banyak di dalam kehidupan kita. Maksud saya tidak banyak waktu atau kesempatan bagi kita sebenarnya untuk kita boleh duduk diam di kaki Tuhan, mendengar dengan tenang pengajarannya, berdoa di hadapannya, memberikan waktu khusus bagi Dia. Saat ibadah seperti ini,
saat doa kita mungkin di rumah atau dalam perkumpulan doa, di saat kita juga melakukan persekutuan rayon dan segala macamnya, kalau kita hitung-hitung saudaraku, sesungguhnya masih lebih sedikit waktu itu yang boleh kita berikan dibandingkan dengan ketika kita bekerja, ketika kita mencari nafkah, ketika kita mengurus urusan kita. Setuju saudara dengan saya? Karena itu saudaraku, setiap ada momen ibadah, momen doa, satu kesempatan yang sesungguhnya itu harusnya menjadi kerinduan hati kita. Karena itu saya sungguh-sungguh meminta keseriusan kita setiap ibadah, keseriusan kita terfokus kepada Tuhan. Karena sesungguhnya seperti yang saya katakan tadi, tidak terlalu banyak waktu kita sebenarnya kita berikan untuk perkara yang demikian dibandingkan dengan kesibukan kita yang lainnya. Karena itu saudaraku, kita bersyukur. Saya tidak katakan di dalam bekerja pun saudara tidak berdoa, tidak, saya tidak katakan itu. Tapi yang saya katakan waktu yang spesial, yang khusus, di mana aku mau dengar-dengaran ini sama Tuhan. Aku mau benar-benar duduk di kaki Tuhan. Kalau waktu sebelumnya saya pernah membagikan tentang hati Maria, saudaraku, bagaimana Tuhan katakan Maria sudah memilih bagian yang terbaik dalam hidupnya, yang tidak akan pernah diambil daripadanya sampai pada kekekalan. Artinya saudaraku, ada satu hati Tuhan sesungguhnya, kerinduan dari Dia untuk kita benar duduk di kakinya. Dia suka kita mendengar pengajarannya, Dia suka ketika kita memfokuskan Dia, seperti yang akan kita dengar firman Tuhan pada hari ini tentang keutamaan Kristus, saudaraku. Sesungguhnya khotbah hari ini saudaraku dibawakan oleh Pastor Daniel, tapi sangat minta maaf karena dia benar-benar tidak bisa meninggalkan Medan, saudaraku, sampai hari ini. Ada sesuatu yang harus sangat penting yang harus dia urus di sana. Karena itu saudaraku, saya siap, saya ketika diperintahkan saya mau. Tapi ketika dalam belakangan ini saya mulai berpikir, Tuhan, aku akan membawa firman Tuhan, di tengah-tengah ibadah pada hari Minggu ini. Apa Tuhan yang harus aku sampaikan? Karena aku mau supaya apa yang ada di hatimu, apa yang ada di dalam pikiranmu Tuhan, itu boleh sampai, itu boleh diterima oleh umatmu. Karena saya mau melayani Tuhan dengan benar-benar serius, saudaraku. Kalau dunia ini banyak mengatakan, apalagi untuk mengurus keluarga, saudaraku, ada istilah quality time. Suka dengar saudara kayak gitu? Anakmu itu harus punya, kau harus mengajari dia, harus punya quality time sama anak-anak. Kalau tidak, kau akan kehilangan masa emas di dalam hidupnya. Kita tahu memberikan itu kepada dunia ini, saudaraku, quality time namanya. Tapi kenapa untuk Tuhan kita tidak memberi quality time itu, saudaraku? Waktu yang berkualitas bersama dengan Tuhan, saudaraku. Padahal Dia yang lebih utama dari segala sesuatu. Nah, saudara, ketika perkataan quality time ini, saudaraku, dan keutamaan Kristus, saya nangkap dari Tuhan. Tuhan, waktu di PD Kamis, hari Kamis dengan para pelayan, Tuhan ingatkan juga bagaimana dalam Mazmur 23 itu, saudaraku, ya, dikatakan bahwa Daud puas dengan Tuhan. Dia puas akan Tuhannya. Dia dekat dengan Tuhan. Dan dia juga merasa aman dengan Tuhan. Dan dia juga memiliki keyakinan yang kuat akan Tuhannya. Nah, saudaraku, ini terus berbicara kembali kepada saya. Bagaimana semuanya itu hanya ada di dalam karya Kristus. Ini suatu pengajaran dasar, tapi seringkali dilupakan. Seringkali orang lebih senang mendengar tentang motivasi-motivasi. Orang lebih senang mendengar para motivator berbicara. Tapi Tuhan ingatkan bahwa pentingnya tentang Kristus diberitakan. Kristus senantiasa diberitakan, saudaraku. Terus saya terdiam, saya ingat, oh iya, itu ada di Kolose, saya pikir gitu. Tiba-tiba Pastor Daniel telepon saya, saudaraku. Ma, sudah siapin firman Tuhannya? Iya, sudah Pak. Aku teringat akan keutamaan Kristus. Aku terkejut. Wah, kok bisa sama hati kita ya, gitu ya, saudara ya? Itulah pekerjaan Roh Kudus ya, saudara ya. Bisa sama ya? Oh iya Pak, iya. Aku sudah buat itu sebagai bahan warta jemaat.
Wah, puji Tuhan. Ya, oke. Aku akan maksudnya siapkan itu lebih dalam lagi. Jadi begitulah saudaraku, indahnya kita di dalam Tuhan, terhubung dengan Roh Kudus, dan Dia akan mengajar kita hal-hal yang baru, yang sungguhnya tidak pernah mungkin kita pikirkan sebelumnya, tapi itu bisa diingatkan, ditaruhkan di dalam kita, karena kita adalah bejana manusia rohani yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Puji Tuhan saudaraku, kita akan mengangkat Alkitab kita dan smartphone kita mungkin tinggi-tinggi, kita memberikan pengakuan dulu di hadapan Tuhan pada hari ini. 3, 2, 1. Ini Alkitabku. Aku hidup seperti yang dikatakannya. Aku memiliki apa yang dikatakannya. Aku dapat melakukan apa yang dikatakannya. Pada hari ini, aku akan diajar firman Tuhan. Firman yang luar biasa. Firman yang berkuasa. Firman yang dahsyat. Aku berani mengaku, hatiku siap dan pikiranku menerimanya. Dan aku percaya, aku tidak seperti yang dulu lagi. Dalam nama Yesus, amin saudaraku ya. Kita akan sama-sama buka saudaraku dari Kolose 1. Kolose 1. Silakan juga ditampilkan ya di layar komputer, layar TV. Kolose 1 kita akan baca ayat 15 sampai ayat 23 saudara ya. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Kolose 1 ayat 15 sampai ayat 23. 3, 2, 1. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudara, ayat ini ada di dalam Kolose, saudaraku. Ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia ada di dalam penjara. Jemaat Kolose pada saat itu sedang mengalami satu kegalauan. Mereka menghadapi mulai ragu, saudara. Ada keraguan-raguan. Dan sebenarnya Paulus belum pernah ketemu dengan jemaat ini, jemaat yang dikatakan dalam ayat ini, saudara ya. Tapi ketika Epafras mengunjungi dia,
di dalam penjara, dia menceritakan kondisi jemaat pada saat itu. Jemaat ini, gereja ini saat itu dibangun oleh Epafras, saudaraku. Dialah yang membuat gereja ini pada saat itu. Dan Rasul Paulus belum pernah bertemu dengan mereka. Tapi ketika Epafras, saya katakan tadi, mengunjungi Paulus di dalam penjara, dia menceritakan beginilah kondisinya. Makanya di dalam Kolose itu dari ayat 1 itu bagaimana dia bersyukur mendengar keadaan jemaat di sana, bagaimana dia bersyukur bagaimana Yesus, karya Yesus dalam mereka. Tapi dia mulai masuk ke dalam intinya. Begitulah tulisan-tulisan Paulus, saudaraku. Seringkali dia harus menulis sesuatu ketika dia mendengar satu permasalahan kondisi di dalam satu jemaat. Misalnya ketika di Korintus, dia menulis surat bagaimana dia mendengar kabar bahwa jemaat Korintus ada yang hidup di dalam gereja Tuhan pada saat itu, ada yang hidup di dalam perzinahan dan perjabulan. Dia tidak menulis misalnya langsung bilang, janganlah kamu cabul, berzina, bukan begitu. Tapi dia selalu membawa jemaat itu mengenal Yesus Kristus. Sehingga yang dia katakan di dalam perkataannya, dia selalu mengingatkan. Dia selalu mengingatkan dan menekankan kembali karya Yesus bagi manusia. Sehingga dalam surat-suratnya dia itu selalu menekankan perkara itu, dan dia selalu mengingatkan orang-orang saat itu kepada identitas sebagai orang-orang percaya, saudara. Jadi dia bilang, harusnya aku mengingatkan. Jadi Paulus tuh selalu bicara begitu. Aku mengingatkan siapa Yesus dalam hidupmu. Harusnya kalau kamu tinggal di dalam Kristus, harus ada perubahan di dalam kamu. Itu maksudnya. Jadi dia selalu membawa orang untuk menjadi serupa dengan Yesus. Kemudian di dalam Kolose ini juga begitu. Orang mulai ragu karena waktu itu yang terjadi dalam jemaat Kolose ini, orang mulai lebih ini kepada dewa-dewa. Jadi mulai membandingkan akan kemampuan dewa-dewa. Mereka masuk dalam mistis, mereka masuk dalam seperti keraguan-raguan seperti itu, karena mereka mulai masuk dalam dunia roh yang lain gitu ya, yang mereka mulai bandingkan. Nah, di situ Paulus masuk mengingatkan perkara ini, bahwa keutamaan Kristus dia benar-benar bagikan, saudaraku. Itulah yang mau kita bahas sama-sama. Hari ini, saudaraku, kita akan membahas tentang keutamaan Kristus ini. Karena betul-betul ayat ini sangat penting menjadi dasar di dalam kehidupan kita untuk terus berjalan di dalam pengenalan akan Dia. Ini penting bagi jemaatnya, saudaraku. Bagaimana sesungguhnya siapa Yesus itu, dan apa sebenarnya karya Dia dan apa keberadaannya yang harus dipercaya oleh setiap jemaatnya. Ayat 15, saudaraku. Dikatakan di dalam ayat 15, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Di situ ada dikatakan dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia, Yesus itu adalah gambar Allah. Artinya apa, saudaraku? Kalau kita mau lihat Allah yang tidak kelihatan, lihatlah pada Yesus yang kelihatan. Kita bisa tahu bagaimana Dia ketika ada di dalam dunia ini. Melalui hal-hal yang Yesus lakukan di dunia ini, kita bisa melihat perkara itu dengan jelas. Filipus berkata, saudaraku, tunjukkanlah Bapa pada kami, itu sudah cukup. Kalau kau lihat, apa jawab Yesus kepada Filipus? Kalau kau lihat aku, kau lihat Allah. Itu betul-betul autentik, saudaraku. Jadi sebenarnya kalau dikatakan di sini, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kita bisa melihat Yesus dengan segala perbuatannya, bahwa kita bisa melihat
Allah dan karakternya dan segala perbuatannya. Kalau seperti kita memandang cermin, saudara, ya, kita ke cermin, kita lihat itu diri kita kan. Ya, ini cermin yang jangan membuat langsing atau membuat gemuk, cermin yang benar-benar cermin. Ya kan ada cermin kita jadi kecil, jadi langsing ya saudara ya. Yang gendut bisa jadi langsing. Ini cermin yang benar-benar cermin. Kalau saudara lihat cermin, itulah keberadaan kamu. Betul nggak? Itu bisa kita lihat. Jadi jangan marah pada cerminnya. Dipecahkannya cermin karena dia kelihatan jelek di situ misalnya, atau lagi nggak ini gitu. Kok gini aku ya? Enggak aku nih gitu, dipecahkannya cermin. Ya itu nggak benar gitu ya. Nah, kayak kita melihat cermin. Nah, kalau dikatakan bahwa dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, lihat. Kita yang lihat apa? Sikap Tuhan Yesus. Kita lihat gayanya, kita lihat kasihnya, kita lihat pandangannya terhadap orang yang sok suci seperti orang Farisi, ya. Kita lihat kemurahan hatinya. Bisa nampak kan saudara ya? Nah, itulah dia Allah yang kita sembah. Kita melihat gayanya, kita melihat sikapnya, kita melihat kasihnya, kita merasakan juga kasihnya, kita melihat kemurahan hatinya. Kita bisa melihat misalnya kemurahan hatinya dari mana? Ketika dia memberikan makan berapa? 5.000 orang. Berapa keranjang sisanya? Hah? Ah, pintar semuanya. 12 keranjang. Salah prediksi nggak menurut saudara dan saya Tuhan? Kok bisa berlebih sampai 12 keranjang gitu loh? Padahal udah kenyang semua makan. Itulah sifatnya, kita bisa melihat. Gayanya Tuhan penuh kelimpahan. Makanya saudara, jangan pelit-pelit. Dia Tuhan yang penuh kelimpahan. Lihat pada dia, contohnya. Dia teladan kita. Karena itulah sifatnya, dia memberi kelimpahan. Kenapa harus 12 keranjang yang sisa? Bisa ngarang nggak aku? Kira-kira kenapa ya? Karena memang kalau menurut aku, enggak, ini hanya menurut ini ya. Karena dia punya murid 12 orang, biar satu-satu membawa keranjang itu. Benar nggak saudaraku? Jadi tiap muridnya mendapat bagian satu keranjang besar bisa ngangkat. Karena mereka pasti jauh perjalanannya, betul nggak? Nah gitu saudaraku, jadi tidak akan pernah kekurangan kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi tidak usah takut berkat Pak Joelson dicuri sama Pak Tosa. Tidak, punya bagian masing-masing. Amin. Makanya jangan berantem karena uang saudaraku. Jangan berantem karena income. Punya masing-masing yang harus kita bawa. Kalau Yesus di dalam kita. Amin saudara. Kalau dikatakan bahwa kita menyadari dia itu yang utama dari segala yang diciptakan. Lihat saudaraku. Jadi gitu saudaraku kebenarannya ya. Jadi kalau dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, itu yang harus kita lihat. Jadi jangan kita bilang sesungguhnya, kan Allah tidak pernah tahu, kita tidak pernah kita lihat wujudnya gitu. Ya mana dia tahu itu apa yang kita lakukan? Mana dia apa yang mau kita contoh? Bisa aja punya dalih begitu ya saudara ya. Tapi firman Tuhan katakan dia memang Yesus itu adalah gambaran Allah. Lihatlah dia dengan gayanya, lihat dia dengan kasihnya, lihat dia dengan sikapnya, lihat dia dengan kemurahan hatinya. Karena saat Yesus ada di dunia ini, dia memang memakai tubuh manusia, tapi dia sesungguhnya 100% adalah Allah. Amin saudara. Nah terus dikatakan lagi bahwa yang sulung, lihat, artinya apa saudaraku? Dia yang sulung, ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Artinya ini mengacu pada perjanjian lama, artinya dia yang pertama dalam kedudukan tertinggi. Dialah yang pertama ada. Dia
yang pertama dalam kedudukan yang tertinggi sebagai putra Allah yang abadi. Dia adalah Kristus, itu adalah ahli waris dan penguasa atas segala ciptaan, yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Kalau dikatakan bahwa dia adalah yang sulung, artinya apa? Dialah yang pertama dalam kedudukannya yang tertinggi. Pada waktu di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 katakan, Yesus Kristus adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati dengan tubuh rohani yang abadi. Artinya saudaraku, dialah yang pertama bangkit dari kematian dengan tubuh yang abadi. Sehingga pada hari kebangkitannya, Yesus sesungguhnya menjadi kepala gereja. Melalui apa? Gereja Perjanjian Baru dimulai pada hari kebangkitan Yesus ketika para murid menerima Roh Kudus. Kebangkitan berikutnya, apa kebangkitan berikutnya? Yaitu kebangkitan dari semua orang yang telah ditebusnya. Jadi gini, kita ini kan sudah ditebus. Ketika orang percaya pada Yesus, dia akan dibangkitkan. Amin saudaraku. Dia akan dibangkitkan. Tapi Yesus yang pertama melakukan itu. Makanya dia dikatakan yang sulung. Dalam 1 Korintus 15 ayat 20 itu jelas sekali dikatakan bahwa dia yang sulung. Kalau kata sulung di dalam perjanjian lama itu mengacu kepada yang saya katakan tadi, bahwa dia itu adalah yang pertama dalam kedudukan yang tertinggi. Jadi kalau dikatakan anak sulung, kata sulung itu betul-betul dia yang pertama dan memiliki kedudukan yang tertinggi. Begitu ya saudaraku ya. Nah, kita mengacu kepada itu. Makanya firman Tuhan kalau Paulus katakan dia itu adalah yang sulung, yang pertama bangkit dari, dialah kepala tubuh yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Firman Tuhan katakan itu saudara ya. Nah terus apalagi yang kita dapatkan di sini? Ayat 16 katakan lagi apa? Kita teruskan dulu ya. Karena ayat 16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Lihat, saudara, ayat 16 ini jelas sekali katakan bahwa di dalam Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Luar biasa sekali saudara. Kalau kita mengerti kebenaran ini, sesungguhnya kita akan menjadi orang-orang yang sangat setia kepada Tuhan. Ini perkataan yang luar biasa. Di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu, baik katanya yang ada di surga dan di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan kita bisa lihat kan? Contohnya apa? Ya kita ini. Terus apa lagi? Alam ciptaannya ini. Itu bisa kita lihat ya. Dia sudah ciptakan. Itu ciptaan siapa? Kalau kita lihat matahari itu ciptaan siapa? Pak Kasmaran siapa yang ciptakan? Pasti Tuhan, karena Tuhan bilang dia direnda dalam kandungan ibunya. Betul ya saudaraku ya. Jadi kita ini semua juga ciptaan Tuhan, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu apa? Amin. Angin bisa masih dirasakan ya. Maksudnya yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Apa? Hantu, begu, nggak bisa kita lihat kan? Ya kecuali dia punya itu khusus. Saya nggak bahas itu. Apalagi? Ya dunia roh kita nggak bisa lihat, benar nggak? Ya saudaraku, malaikat, ada nggak malaikat? Pak Nixon bisa lihat. Nah, dan siapa yang ciptakan itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang ciptakan itu. Baik singgasana,
kerajaan, pemerintahan, penguasa, segala sesuatu itu ada di dalam Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Jadi jangan terlalu, saudaraku, karena itu Yesus itu menjadi pusat segalanya. Amin, saudara. Dia sudah menciptakan segala sesuatu. Uang siapa yang ciptakan? Dibuat oleh manusia, oleh banknya. Tapi yang buat itu ada, menjadi ada, itu siapa? Tuhan yang memang sudah buat semuanya itu tersedia di muka bumi ini. Karena Dia tahu manusia perlu alat penukar, ya kan ya? Pasti dibutuhkan uang. Dia buat tanaman, Dia buat segala sesuatu yang ada, Dia buat kebun sawit. Itu semua Tuhan yang ciptakan, saudaraku. Karena itu Dia adalah pusat dari segalanya. Tapi kekristenan banyak dipusatkan kepada diri kita sendiri. Boleh kita percaya, iya memang iya Tuhan yang ciptakan. Semua Dia ciptakan di dalam Dia, oleh Dia, betul. Tapi bukan untuk Dia, untuk aku. Bukan untuk Dia, untuk aku. Saudara, kita harus kembali kepada rancangan Tuhan, hati Tuhan yang sebenarnya. Khususnya kita gereja Tuhan. Kita harus mengerti segala sesuatu diciptakan di dalam Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Kalau saudara diberkati, jangan pikir itu hanya untuk aku. Kalau kau dipercaya mengelola berkat Tuhan yang lebih, jangan berpikir itu memang dari Tuhan. Saya setuju. Mungkin saudara akan kata sudah masuk dalam level ini karena Tuhan. Aku dapat ini karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tapi apakah saudara sadar bahwa itu pun bukan untuk engkau sesungguhnya, tapi untuk Dia. Amin. Untuk Dia, saudaraku. Jemaat Kolose ini, saudaraku, dia itu terbiasa dengan alam roh. Dia mendengar sesungguhnya memang ada, kalau penguasa itu ada jenderalnya, ada kopralnya. Karena dia katakan dia yang membuat segala sesuatu yang ada di surga dan bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Jadi orang, saudaraku, orang-orang Kristen ini yang sedihnya, yang dibesar-besarkan adalah perbuatan iblis. Oh, iblis itu ada jenderalnya, ada kopralnya, ada anak buah. Sampai lupa membicarakan tentang kebesaran Yesus, bahwa Dia juga yang menciptakan si iblis itu, malaikat yang jatuh itu. Sehingga manusia lebih sering terfokus kepada kekuatan si jahat, kekuatan iblis yang limited. Dia tidak lagi berpaling kepada kekuatan yang unlimited yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dia tidak lagi sadar bahwa malaikat yang jatuh itu kekuatannya terbatas. Padahal, saudaraku, padahal semua itu diciptakan oleh Yesus. Harusnya kita datang kepada Yesus. Dialah yang kita beritakan, kita besar-besarkan. Ada saat ini COVID-19, pandemi seluruh dunia. Tapi kita tidak sadar, lebih sering kita membesar-besarkan tentang kemampuan COVID ini menghancurkan paru-paru manusia. Lebih sering itu kita bahas dan kita kupas daripada kita berpikir bahwa itu pun ada karena Yesus izinkan. Sehingga orang lebih banyak mempersiapkan persiapan fisik daripada persiapan rohani. Bukan salah kita mempersiapkan persiapan fisik, karena itu juga penting, saudaraku. Tapi yang utama
adalah kita mengerti bahwa semua itu di dalam Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, saudaraku. Kalau itu Tuhan izinkan, pasti Tuhan punya maksud untuk kemuliaan namanya. Dia punya rancangan yang khusus untuk hal itu. Amin, saudaraku. Jadi kita harus kembali kepada hal itu. Karena hanya ada satu pusat, yaitu Yesus namanya. Karena di dalam Dia, katakan, benar-benar harus ngotok di dalam pikiran kita. Di dalam Dia telah menciptakan segala sesuatu. Dialah yang telah menciptakan segala sesuatu. Yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, semua itu karena Yesus, saudaraku. Semua pemerintahan yang ada sekalipun itu ada karena Yesus. Karena itu kalau pemerintahannya agak-agak tidak ini, kita ngadunya kepada Yesus. Amin, saudaraku. Terus kalau Paulus mau katakan juga, kalau engkau punya masalah, jangan jadi takut dan lemah. Karena yang menciptakan itu jauh lebih besar dari apa yang diciptakan. Mungkin dari pihak kita berpikir, gampang kali ngomong gitu. Cobalah punya masalah dulu, ibu. Bisa nggak kayak gitu? Saudara, kita tidak mampu kalau kita berpikir dengan cara berpikir kita bahwa masalah itu besar, masalah itu menyakitkan, masalah itu melemaskan aku, masalah itu membuat aku capek, aku susah. Saya katakan itu tidak akan membuat kita kuat, saudara. Tapi saya katakan pada hari ini, saudara, ketika kita menyadari bahwa semua itu, segala sesuatu itu diciptakan dan ada, itu di dalam Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, saudaraku. Kita melihat pada penciptanya, bukan kepada apa yang diciptakan. Amin, saudara. Lihat, kita lanjut ke ayat 17 lagi. Ayat 17 dikatakan apa? Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Haleluya. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Sebelum semua ada, Dia sudah ada, saudaraku. Di dalam Kristus segala sesuatu ada, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Bahasa Inggrisnya saya boleh baca lah ya, saudara ya. Ini lebih jelas lagi, saudaraku. Ayat 17. Ayat 17-nya bahasa Inggrisnya gini. He is before all things, and in Him all things hold together. Hold together. Artinya apa? Di dalam Kristus segala sesuatu disatukan. Hanya ada dalam Yesus Kristus. Jadi sinkron, saudara. Arti sinkron apa? Dalam hidupmu ada sinkron. Ketika apa? Ketika kita di dalam Yesus. Sinkron artinya apa? Hidupnya itu apa? Seimbang, indah, bagus. Ada orang yang bisnisnya berhasil, tapi keluarganya berantakan. Bisa lihat itu, saudara? Ada orang yang sekolahnya maksudnya dia melayani, bagus melayani, tapi sekolahnya hancur. Pernah lihat seperti itu? Sampai harus drop out. Terus ada juga orang yang bisnisnya luar biasa, tapi dia tidak melayani. Hanya kerja terus. Dia tidak melayani. Saudara, di dalam Yesus segala sesuatu sinkron di dalam Dia.
Apa dikatakan bahasa Inggrisnya tadi? In him all things hold together. Hold together. Saudara, luar biasa sekali. Dia buat semuanya ada di dalam dia. Tidak timpang. Kalau engkau melayani Tuhan, dia juga buat anak-anakmu berhasil. Anak-anakmu akan dikontrol oleh Tuhan. Kalau engkau punya bisnis, engkau juga masih bisa melayani dan mengasihi dia. Kalau engkau sukses sekali dalam bisnismu, kau juga bisa menjadi orang yang punya keluarga yang harmonis. Luar biasa, saudaraku. Kalau kau melayani Tuhan, kau akan melihat anak cucumu diberkati. Tidak akan meminta-minta roti. Jadi semua ada dalam Yesus. Sesungguhnya kalau kita mengerti kebenaran ini, saudara, kita akan menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Itu tadi saya bilang, kita akan senantiasa mencari quality time bersama dengan dia. Kita tidak menganggap, karena dikatakan dia terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. Kita membutuhkan kepandaian, ada di dalam dia. Kita membutuhkan berkat, ada di dalam dia. Kita membutuhkan rasa aman, ada di dalam dia. Kita membutuhkan masa depan yang penuh pengharapan, ada di dalam dia. Kita membutuhkan anak cucu kita diberkati, ada di dalam dia, saudaraku. Sesungguhnya semua yang ada di dunia ini yang sudah dia ciptakan, itu sebenarnya tidak lagi menghalangi kita untuk menjadikan dia yang menjadi yang terutama. Amin, saudara. Tidak ada alasan lagi. Saya bukan mau berkata ekstrim, saudaraku. Saya bukan so ekstrim berkata perkara ini. Kalau kita mengerti tentang keberadaan, keutamaan Kristus ini, saudara, kita akan mengerti bahwa semua ada di dalam dia. Dia terlebih dahulu ada. Dia tahu semuanya. Dia mengerti segala sesuatunya. Saudara, kita akan menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia dan melayani dia. Banyak orang alasannya tidak melayani karena menjaga anak. Betul, saudara? Saya tidak mengecilkan arti pemeliharaan akan anak-anak. Tapi jangan itu kita menjadikan dasar alasan untuk kita tidak melayani Tuhan, saudara. Karena anak pun ada di dalam dia, diciptakan oleh dia, dan untuk dia harusnya, untuk kemuliaannya. Jadi kita jangan lebih khawatir tentang dia, bagaimana nanti kalau dia ndak ini, aku gak bisa doa, kenapa? Soalnya anakku besok ulangan. Saudara, saya katakan, itu semua ada di dalam dia, oleh dia, dan untuk dia. Akan Tuhan berikan waktu bagimu yang berkualitas ketika engkau sadar di dalam dia. Kau tidak akan kehilangan kebaikan Tuhan ketika itu ada di dalam pikiranmu, sehingga imanmu bertumbuh. Tapi kalau engkau udah takut duluan, mana lah, gak bisa aku nih ya, anakku ulangan, udahlah nantilah itu melayani, hujanlah dulu, gini-gini, nantilah itu doa, gak bisa aku datang doa lagi. Saudara, akan ada waktu Tuhan berikan, karena semua diciptakan oleh dia, saudara. Begitu juga dengan bisnis kita, pekerjaan kita. Kalau kita mengerti ini, saudara, kita akan memberikan tempat yang utama itu. Karena segala sesuatu ada di dalam dia. Hanya oleh dia. Hanya untuk dia, saudara. Jadi siapa yang lebih peduli sesungguhnya? Dia. Amin, saudara. Makanya para mahasiswa, pelajar, para mahasiswa dan orang-orang yang ini sekolah juga, jangan engkau katakan aku tidak bisa melayani karena aku harus belajar. Kau harus belajar. Di dalam dia ada segala sesuatu.
Tapi kau jangan jadi tidak melayani Tuhan. Mengutamakan Dia. Belajar kebenaran. Karena akan datang waktunya di Warta Jemaat saya baca Pastor Daniel menulis, akan ada masanya tidak lagi kebenaran itu, firman Tuhan itu dengan gampang kita dengar, saudaraku. Akan ada masanya orang akan berjerih lelah untuk mendapatkannya. Karena itu saudaraku, ini menjadi kebenaran yang luar biasa kalau kita menyadari ini. Karena Yesus jadi pusat, jika Yesus jadi pusat, saudaraku, Yesus yang pegang bisnismu. Kalau engkau karyawan, Yesus yang pegang bosmu. Rekan-rekan bisnismu, Yesus yang pegang, saudaraku. Yesus yang pegang keluargamu. Yesus yang pegang anak-anakmu. Karena segala sesuatu ada di dalam Dia. Alam semesta ini, saudara, bisa bekerja dengan rapi. Bumi terus pada porosnya. Karena apa? Karena ada yang pegang. Setuju, saudara? Karena ada yang kendalikan. Siapa yang pegang bumi ini sehingga dia tetap ada pada posisinya? Yesus. Setuju, saudara? Yesus, beri kemuliaan pada Yesus. Yesus yang pegang. Kalau bumi saja bisa Dia pegang, kalau alam semesta saja bisa Dia pegang, masakan Dia tidak bisa pegang keluarga kita? Masakan Dia tidak bisa pegang pekerjaan kita? Masakan Dia tidak bisa pegang bos kita? Masakan Dia tidak bisa pegang anak-anak kita? Oh, saudaraku, luar biasa karya Yesus sesungguhnya melalui firman Tuhan dalam Kolose 1 ini, saudaraku. Dia yang pegang kendali akan segala sesuatu. Ini bukan perkataan sedap-sedapan didengar saja, tapi ini real dan nyata ada di dalam firman Tuhan. Bahwa Dia yang pegang segala sesuatu. Kalau Dia bisa pegang dunia ini, saudaraku, pergerakan dunia ini dan alam semesta ini, Dia juga bisa pegang saudara dan saya. Dia juga bisa pegang masalahmu untuk menjadi kebaikan. Amin, saudaraku. Ada orang yang gagal terus bisnisnya, gagal terus, tidak tahu kapan datangnya masa kelegaan itu, saudaraku. Tapi ingat, kalau engkau percaya bahwa segala sesuatu ada di dalam Dia, ada oleh Dia dan untuk Dia, lihat, ketika kau berhasil, saudara, sesungguhnya kau sedang dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, saudaraku. Karena akan datang saatnya keberhasilan itu. Itu yang mau Dia siapkan di dalam anak-anaknya, saudara. Ini bagi anak-anaknya ya, ini bagi anak-anaknya. Jadi jangan fokus kepada masalahnya. Fokus kepada yang menciptakan semuanya itu. Sehingga membentuk kita. Sehingga kita bergairah. Percaya. Iman kita bertumbuh. Karena iblis itu sesungguhnya tidak, dia lebih suka, dia sebenarnya tujuannya tuh, iblis tujuannya, dia bukan mau ngambil harta kita, saudaraku. Dia bukan mau mengambil nyawa kita, bukan itu yang paling penting bagi dia. Yang paling penting bagi dia, dia mau mengambil iman kita, kasih kita, dan pengharapan kita. Itu yang mau dia rusak, saudaraku. Untuk makanya dia buat kita lemah ketika ada masalah. Tapi ketika kita percaya, semua ada di dalam Tuhan, ada di dalam Yesus. Memang ada masalah, tapi itu sedang mempersiapkan aku, Tuhan. Itu sedang menguatkan aku, Tuhan. Itu sedang mempersiapkan aku untuk sesuatu yang kau rancangkan, yang menjadi tujuanmu dalam hidupku di depan ini. Itu yang harus ada. Jangan lepas imanmu, jangan lepas pengharapanmu, jangan lepas kasihmu kepada Dia. Karena seringkali masalah ini membuat kita sebenarnya menjauh dari Tuhan. Betul, saudara? Sering orang punya masalah lah yang membuat jauh dia dari Tuhan. Dia rasanya lelah ikut Tuhan. Kita sebagai manusia daging
pasti pernah mengalami perkara itu. Kayaknya nggak ada promosi, begini-begini saja. Kehidupan makin kayak susah, kayak makin jauh pengharapan itu. Makin seolah-olah tadinya sudah di depan mata, dapat. Tapi ternyata waktu dijalani seperti mata morgana, mata morgana. Nggak dapat juga, udah dijalani. Enggak juga. Jalan lagi. Oh, kayaknya di situ. Jalan, enggak juga. Tapi saudara, firman ini menguatkan saya, saudaraku. Firman ini menguatkan saya, dikatakan bahwa segala sesuatu ada di dalam Dia. Dia yang terutama, oleh Dia, untuk Dia. Sehingga ketika waktunya datang jawaban itu, saudaraku, mengertilah kita bahwa hidupku untuk kemuliaan namanya, saudara. Kalau aku sangat diberkati pun, aku percaya, aku tahu itu bukan untuk aku, tapi untuk Dia, untuk kemuliaan namanya. Dan Tuhan seringkali lama membentuk hal ini, saudaraku, untuk satu tujuan yang mulia. Dia betul-betul banyak memoles kita, saudaraku. Beda antara saudara masing-masing kita, pembentukan Tuhan. Kita dan Tuhan yang tahu, saudara. Tapi percayalah, ketika firman Tuhan ini kita pegang pada hari ini, saudaraku, kita akan menjadi orang yang kuat. Ayat 18 dikatakan, saudaraku, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Dia kepala gereja, saudaraku. Bangunlah atmosfer ini di tengah-tengah kita, jemaat Tuhan, bahwa Dialah yang harus diagungkan. Yesuslah yang harus diagungkan, karena Dialah kepala tubuh. Tubuh itu kita, jemaatnya. Kepala adalah Dia. Jadi saudaraku, saat pengagungan kepada Yesus, harusnya kita benar-benar mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Sehingga misalnya gini, kayak seorang song leader. Pernah saudara lihat itu waktu pengagungan pada Yesus misalnya, kau mulia apa? Bagi Dia segala pujian, dinaikkan. Oh, pujian yang agung, tiba-tiba gini. Oh, wah, pengagungan kepada Tuhan. Kemudian pembicara dipanggil, mari beri kemuliaan pada Tuhan. Oh, pembicaranya akhirnya ini, oh, kita akan mendengar firman Tuhan yang luar biasa dari ini. Saudara, itu sebenarnya kurang cocok ya, saudaraku ya. Makanya song leader juga belajar ya, maksudnya gak usah. Ketika pengagungan pada Tuhan, pengagungan pada Tuhan. Ambillah waktu ketika pembicara harus masuk seperti itu, biar dia masuk di dalam bukan di dalam pengagungan kepada Tuhan. Karena manusia daging ini seringkali suka untuk disanjung. Tepuk tangannya bukan kepada Tuhan lagi. Seringkali, saya bukan katakan semua begitu, seringkali pengagungannya kepada pembicaranya. Betul nggak, saudara? Kepada pembicaranya, wah, luar biasa. Saudara, itu saya mau katakan, Dia kok kepala kita, saudara. Dia kok kepala tubuh itu, bukan pembicara, saudaraku. Dia kepala tubuh itu yang harus dimuliakan, yang harus diagungkan. Karena Dialah yang sulung. Dialah yang benar-benar segala pujian itu memang harus patut hanya bagi Dia, saudaraku. Nggak layak kita menerima sedikit pun pujian itu. Itulah sebabnya Paulus katakan, aku adalah rasul yang paling berdosa. Lihat, dia menyadari itu, karena nggak ada yang patut kita inikan. Kita hebat, katakan hebat, lebih hebat kita. Karena apa, saudaraku? Dia kepala tubuh. Kalau dalam Mazmur 23 dikatakan, Tuhanlah gembalaku. Gembala agung itu, saudaraku. Dia adalah gembala kita. Kita domba-dombanya. Sehingga jangan pemimpin memang perlu harus dihormati 2 kali lipat. Betul ya, kata firman Tuhan ya. Seorang hamba Tuhan, dia patut dihormati 2 kali lipat. Tapi tidak untuk
ditinggikan. Tidak ada firman Tuhan bilang, tinggikan dia 2 kali lipat. Hormati iya, tapi tidak ditinggikan. Sehingga kita di dalam jemaat ini tidak pakai, oh, Pastor Daniel gembalaku. Tidak, dia dikatakan dalam firman Tuhan, waktu dikatakan kepada Petrus, gembalakan domba-domba, feed my lambs, artinya beri makan. Jadi sesungguhnya arti gembala di situ bukan shepherd, saudaraku, seperti dalam Mazmur 23. Tidak. Makanya saya tidak katakan saya gembala, tidak, saudaraku. Pastor Daniel tidak gembala, tapi dia pemberi makan, iya, dikatakan sebagai pastor. Ada orang begitu meninggi-ninggikan gembalanya. Oh, gembalaku, oh, bapak gembalaku. Saudara, kita tidak pakai itu ya, saudara ya. Ini satu pembelajaran sama kita. Gereja Kristen Kemah Daud khususnya di Arengka 2, nggak usah pakai bapak gembalaku, ditinggi-tinggikan sehingganya. Mari, tapi hormati betul. Bukan jangan sembarangan, saudara ya. Dihormati betul, tapi nggak perlu ditinggi-tinggikan. Nggak perlu, saudaraku. Karena hanya dia gembala agung kita. Feed my lambs, artinya beri makan domba-dombaku. Kita ini pemberi makan. Hamba Tuhan di sini tuh pemberi makan namanya. Bukan gembalamu, bukan. Bukan gembalamu itu. Saudara, ini betul-betul jelas sekali dikatakan dia kepala tubuh, yaitu jemaat. Jadi kalau kita ini sebagai jemaat, hanya Yesus kepala kita, saudaraku. Yesus kepala kita. Bangun atmosfer ini. Jadi kalau dikatakan panglima bala tentara itu hanya Yesus. Hanya Yesus. Dia lebih utama dari segala sesuatu. Dia adalah kepala gereja. Kita diberi kuasa oleh karena pemberiannya. Lihat, gambaran posisi Yesus dalam hidup kita. Tempatnya yang utama, jauh dari yang lainnya. Kalau dikatakan yang utama itu bukan sedikit di atas kita, saudaraku. Yang utama itu jauh di atas kita. Jauh, tidak bisa dibandingkan. Bahkan waktu perenang Olimpiade Amerika, ada seorang perenang ya, saudaraku ya, perenang dari Amerika, namanya siapa? Oh, Katie Ledecky, saudaraku ya. Jadi ada 8 orang yang masuk final dalam berenang. Kemudian dia muncul paling utama. Terus yang 7 lagi itu benar-benar bukan ada di dalam bayang-bayang dia. Misalnya hanya 1 meter di belakang dia, 2 meter. Itu jauh banget tertinggalnya. Sampai tidak kelihatan lagi oleh kamera karena mensut yang juara 1 ini. Si Katie Ledecky ini, saudara. Artinya apa, saudaraku? Keutamaan Kristus itu, saudaraku. Gambarannya dia jauh di atas kita, saudaraku. Dalam kekristenan, saudara, Yesus itu harus nomor 1 dalam hidup kita. Amin. Dia bukan sedikit di atas kita. Dia bukan sedikit di atas hobi kita. Dia bukan sedikit di atas pekerjaan kita. Dia bukan sedikit di atas rencana kita. Dia bukan sedikit di dalam bisnis kita. Tidak, dia jauh di atas itu, saudara. Jadi nggak bisa dibandingkan sesungguhnya. Keutamaan dia tuh nggak bisa dibandingkan. Karena dia jauh melampaui segala sesuatu. Jadi saudara, kalau kita masuk mengerti perkara ini, kita akan menjadi orang-orang yang taat pada Tuhan. Kita akan mengerti mengutamakan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita akan mengerti bagaimana cara untuk mengasihi dia di dalam kehidupan kita. Ayat 19, saudaraku. Kita lanjutkan.
Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Lihat, seluruh kepenuhan Allah, seluruh esensi tentang Allah ada di dalam Yesus, saudaraku. Itulah sebabnya kenapa Yesus itu yang utama. Itulah sebabnya Dia istimewa. Dia nomor satu. Dia bukan orang baik saja, dia bukan pernah melayani saja, tapi dia juga adalah seorang yang istimewa, saudaraku. Sekalipun dia sebagai Yesus yang pernah ada di muka bumi ini, dia tidak pernah membuat dirinya, mengistimewakan dirinya. Dia rendah hati, dialah keteladanan kita. Dia hamba yang melayani dengan rendah hati, saudaraku. Jadi kalau kita melayani pun sebenarnya hiasan kita adalah kerendahan hati, saudaraku. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Esensi Allah ada di dalam Dia. Itulah sebenarnya yang harus ada di dalam kita. Orang Kristen, saudaraku, kekristenan saat ini seringkali lebih memandang bahwa etika itu bisa, itu ada di dalam kekristenan sebuah etika itu kadang-kadang diajarkannya lebih daripada pengenalan akan Yesus. Padahal etika tidak bisa mengubahkan orang sesungguhnya. Yang bisa mengubahkan orang hanya Yesus, saudara. Orang banyak berpikir kalau kita diajarin etika, ikut seminar etika, dan banyak ikut seminar demi seminar demi seminar, saudaraku, orang akan bisa seperti Yesus. Dunia ini sudah menyajikan begitu ya, saudara ya. Sehingga kalau kita tahu, apalagi sebelum masa pandemi, oh itu seminar-seminar itu luar biasa sekali, banyak gitu. Seminar kepemimpinan, seminar bagaimana parenting, seminar ini. Bukan saya katakan itu tidak bagus, saudaraku, ya itu bagus. Tapi yang harus kita mengerti esensinya. Esensi Allah itu ada, kepenuhan Allah itu. Esensi Allah ada di dalam Yesus. Karena itu yang lebih penting kita gali adalah tentang keberadaan Yesus di tengah-tengah kita, saudara. Makanya saya bukan mau sebagai orang yang tidak setuju dengan seminar-seminar tentang bagaimana mengatur jalan yang bagus, bagaimana membuat kita itu berpakaian indah, bagaimana make up. Saya bukan anti itu, saudaraku. Tapi saya mau katakan, di atas itu masih ada yang lebih penting. Ini penting, tapi ada yang lebih penting. Ketika Yesus benar-benar menjadi yang utama dalam kita, kita mengerti tentang siapa Dia, saudaraku. Esensi Dia itu benar-benar kita miliki sepenuhnya, saudara. Amin. Jadi jangan nanti di depan ini jadi takut buat acara gitu ya. Kalau misalnya ada acara bermakeup yang indah supaya suami senang gitu, sah-sah aja, nggak apa-apa. Tapi bukan itu yang utama, saudaraku ya. Yang utama adalah bagaimana kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia, mengalami kepenuhan, mengalami esensi Allah di dalam kehidupan kita, saudaraku. Amin. Amin ya, saudara ya. Karena inti dari Injil itu adalah kabar baik ya, saudara ya. Ayat 20 coba kita teruskan aja supaya lebih ini. Ayat 20 katakan, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah Yesus. Lihat, saudaraku, kita tidak bisa berdamai dengan diri kita. Yang bisa memperdamaikan kita adalah Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Karena itu kita harus terima Yesus. Orang yang belum lahir baru, dia tidak akan bisa berdamai
dia belum berdamai namanya dengan Yesus. Tapi ketika dia terima Yesus, dia percaya dan mengundang Yesus dalam hatinya, saudara, dia diperdamaikan. Dosanya diampuni. Saudara dan saya setuju ya saudara ya. Kalau orang Kristen saudaraku mengerti perkara ini, bahwa sesungguhnya inti dari Injil itu karena engkau tidak sanggup, betapa parahnya aku ini, betapa berdosanya aku, sehingga Yesus datang. Itu adalah kabar baik buat kita saudara. Amin. Kabar baik buat kita, karena kita tidak sanggup saudaraku. Kita nggak mampu untuk melawan iblis dengan kekuatan kita. Kita tidak mampu lepas memiliki kemenangan kalau dengan diri kita sendiri. Tapi karena Yesus mati bagi kita dan kita diperdamaikan dengan Dia melalui kematiannya di kayu salib, kita menjadi orang-orang yang menang. Amin saudara. Kita menjadi orang-orang yang sanggup. Kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Itu kebenarannya saudara. Karena ayat 21, lanjutkan lagi kita baca berikutnya. Karena apa saudara? Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Lihat, kamu dahulu hidup jauh dari Allah. Kita ini jahat saudaraku sebenarnya. Setuju saudara? Kau sebenarnya jahat. Bisa bilang sama kanannya, coba bilang, kau dulu sebenarnya jahat. Ya itu kata firman Tuhan, memang iya. Jangan apa kau bilang? Kamu bilang aku jahat. Kau yang jahat. Bukan, betul. Saya jahat saudaraku dulu. Perbuatanku jahat, hatiku jahat saudara. Ini keadaan manusia. Tanpa Kristus kita jahat. Tapi kalau kita yang jahat ini, kita dibenarkan oleh Dia, itu hanya karena darah Yesus yang sudah memperdamaikan kita. Amin. Karena itu Yesus beri hati yang baru kepada kita. Karena Dia tahu kita jahat, setelah kita mengundang Dia masuk ke dalam hati kita, Dia berikan hati yang baru saudaraku. Nah contohnya gini saudaraku, hati yang baru yang Dia berikan. Tubuh kita tetap ini masih kan, waktu dia belum terima Yesus mungkin hanya rambutnya keriting. Setelah diterima Yesus dia jadi lurus sekali. Bukan gitu, hati kita yang diberinya baru. Amin ya saudara ya. Nah seperti contoh begini, sehingga ketika hati kita diperbaharui, seluruh hidup kita menjadi baru. Seperti misalnya gini saudara, ada satu buah mobil, terus dia mau ikut pertandingan Formula 1. Kemudian dipoleslah mobil ini, luarnya dibuat Ferrari. Tahu saudara mobil Ferrari, tahu lah ya, pura-pura tahu lah ya. Ferrari itu kencang saudaraku, mobilnya mantap gitu ya, mahal. Tapi mesinnya mesin Innova. Kira-kira menang nggak dia tuh Pak Wilson dalam formula pertandingan? Pasti kalah kan? Pasti kalah. Mesin Innova, luar Ferrari. Nah, makanya Tuhan tahu itu. Yang perlu dirubah itu hati kita. Diperbaharuinya lah hati kita. Diberikannya lah hati yang baru kepada kita. Yang dahulu kita jahat, penuh dosa, penuh kejahatan. Akhirnya diberikannya hati yang baru. Sehingga perbuatan-perbuatan kita pun menjadi baik. Amin saudara. Menjadi baik. Jadi hati kita yang sudah diperbaharuinya, otomatis juga perbuatan kita menjadi baik. Wajah kita pun pasti menjadi lebih baik. Yang tadinya pemarah, pemurung, tiba-tiba hati kita dibaharui, wajahnya jadi suka senyum, ramah,
nggak perbada. Misalnya dulu dia perbada, sekarang nggak perbada lagi. Kan beda mukanya kan yang perbada dengan enggak. Setuju Mbak Epri? Setuju kan? Nah itu dia, hati kita diperbarui. Siapa yang memperbaharui hati kita itu saudara? Yesus. Karena itu kita terfokus kepada Yesus saudaraku. Dia yang lebih utama yang harus kita pegang dalam hidup ini. Terus ayat 22 kita baca lanjutkan lagi. Ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Lihat, Dia menempatkan kita kudus, tidak bercela, tidak bercacat. Ini sudah terjadi dalam hidup kita. Dia sudah menguduskan kita. Pada dasarnya kita yang rusak dengan perbuatan buruk, kita sudah ditebusnya. Kita diberikannya hati yang baru. Dalam standarnya Tuhan sesungguhnya saudaraku, kalau bukan karena Yesus sesungguhnya yang mati bagi kita, coba kita pikirkan ini baik-baik dalam-dalam. Ada firman Tuhan katakan dalam Matius, kalau matamu berbuat dosa, cungkil matamu. Kalau ada seorang yang menyesatkan salah seorang dari anak-anak ini, lebih baik batu kilangan digantungkan pada kakinya dan dia ditenggelamkan ke dalam laut. Artinya apa? Orang ada bilang, jangan leterleh lah mengapakan ini, menerjemahkan ini. Nggak itulah maksud Tuhan, masa iya langsung dicungkil, mengerikan lah. Artinya apa saudaraku? Artinya begini, kalau kau mau ikut standar Tuhan, itu standar Tuhan sebenarnya untuk dosa-dosa kita, untuk kejahatan kita. Tapi oleh karena Yesus, kita diampuni. Sehingga mata tidak lagi dicungkil kalau mata ini berbuat dosa. Pernah gak kita masih berbuat dosa saudaraku? Mata kita berbuat dosa. Pasti, ya. Mulut kita masih pernah gak berbuat dosa? Masih ada dosa saudaraku. Tapi dikatakan kalau ikut standarnya Tuhan sebenarnya begini. Tapi syukur kepada Yesus, Dia sudah perdamaikan kita di dalam tubuh jasmaninya. Sehingga kita jangan tertuduh saudaraku. Cukup kita mendatang kepada Yesus. Makanya jangan lari dari Yesus. Jangan menjauh dari Yesus. Semakin berat masalahmu, semakin datanglah pada Yesus. Semakin susah hidupmu, semakin mendekatlah pada Yesus. Semakin menderita hidupmu, semakin dekatlah dengan Yesus. Itulah maksudnya saudaraku. Amin. Terus lanjutkan lagi saudara. Kalau kita melihat luar biasa gitu ya. Karena kalau kita berpikir dengan mata ganti mata itu cungkil mata kita, terus kita langsung ditenggelamkan dalam laut, batu kilangan dibuat di kaki kita. Wah, mana ada harapan kita, benar gak? Pasti kita lagi ciut, siapa yang sanggup? Semua mungkin kita sudah menjadi dicungkilin semua mata kita mungkin ya, kalau kayak gitu ya. Tapi semua masih baik-baik aja kan saudara? Lihat, makanya kita butuh Yesus. Jangan katakan, aku sebenarnya baiknya. Ya dari Hitler kita memang lebih baik lah pasti ya. Setuju ya saudara ya. Tapi standarnya bukan itu. Standar Tuhan bukan itu saudaraku. Standar Tuhan adalah kita menjadi seperti Yesus. Esensi Yesus ada di dalam kita. Di dalam kita. Esensi Yesus ada di dalam Allah saudaraku. Luar biasa sekali kalau kita mengerti ini. Dan Yesus kita penuh di dalam kita. Dia akan membuat kita seperti Dia saudara. Karakternya, sikapnya, hatinya, kasihnya, rajinnya, kesungguhannya. Dia akan bawa kita menjadi seperti itu. Lihat saudaraku ya. Karena apa? Yesus mati di kayu salib, pengorbanan yang sempurna untuk menempatkan kita dikatakan apa? Kudus tadi dan tidak bercacat. Ini udah ayat 23, jangan dulu lupa. Ya, untuk apa menempatkan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya? Syaratnya apa? Kita harus
percaya kepada Dia, saudaraku. Kita harus percaya bahwa Dia yang menanggung kita. Dia pencipta langit dan bumi dan segala yang ada, dan Dia di dalam Dia, oleh Dia dan untuk Dia, dan bukan untuk kemuliaan kita tapi untuk kemuliaan Allah kita. Karena siapa di antara kita yang tidak bercela? Semua pasti pernah bercela, saudara. Tapi Tuhan mengampuni kita tidak setengah-setengah. Dia katakan lunas dibayar. Dosa kita dibersihkan oleh Dia, dihapuskan, dibersihkan, tidak ada noda lagi. Semua ditanggungnya, selesai ditanggungnya, tidak bersisa. Yang tanggung adalah Yesus, pencipta segala yang ada. Karena segala sesuatu ada di dalam Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, saudaraku. Kita ditebus bukan untuk hal-hal yang biasa, saudaraku, tapi kita ditebus sesungguhnya untuk kemuliaannya. Makanya kalau saudara ada di sini, orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, jangan berpikir, udahlah suka-suka akulah hidup. Suka-sukaku aja, kenapa kamu yang ngatur? Kenapa aku harus dipaksa untuk begini? Kenapa aku harus dipaksa melayani? Kenapa aku harus dipaksa untuk hidup benar di hadapan Tuhan? Apa? Kenapa? Saudara, karena sesungguhnya darahnya yang sudah Dia curahkan atas kita, dengan hati yang baru Dia berikan pada kita, itu bukan murahan. Itu mahal harganya, saudara. Itu harus kita hargai. Karena tujuannya pada endingnya, saudaraku, kita menjadi kemuliaan bagi namanya, saudara. Percaya enggak? 99% orang pasti akan katakan, saudaraku, setuju bahwa kita menjadi saksi Kristus bagi orang lain. 99% kalau kamu percaya amanat agung Kristus, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka. Ya, benar itu. Ya, itu ajaran Kristen itu. Tapi berapa orang yang melakukannya dalam gereja? 50% belum tentu ada. Tapi yang tahu ayat itu mungkin 99%. Amin, saudara. Ya, kita semua tahu itu, saudaraku. Tapi hari ini kita benar-benar tahu, saudaraku. Di dalam ayat 23 dikatakan, kita lanjutkan yang terakhir. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Lihat, saudara, Paulus menyaksikan perkara ini. Karena itu bertekunlah dalam iman, tetap teguh apapun kondisimu, apapun masalahmu. Ingat, Dia lebih utama dari segala sesuatu. Dia yang sudah memberikan hati yang baru. Kita ada di dalam Dia. Kita diciptakan olehnya, sempurna penciptaannya atas kita. Dia yang pegang kendali akan segala sesuatu, saudaraku. Dari Dia, di dalam Dia, oleh Dia, dan untuk kemuliaan namanya, saudara. Makanya biarlah kita menjadi jemaat yang antusias karena mengenal, tahu kebenaran ini, bahwa segala sesuatu Dia yang utama, Dia yang pertama, Dia yang lebih utama, Dia istimewa di dalam kita. Dia tidak bisa dibandingkan bagaimana pemeliharaan kita kepada anak-anak kita. Dia tidak bisa dibandingkan dengan itu. Dia jauh di atas kita, saudaraku. Dia jauh melebihi kita. Dia jauh melebihi pikiran kita. Tidak terbisa kita pikirkan pikirannya. Tidak bisa kita pahami pikirannya. Tapi Dia tetap Allah. Di dalam Dia ada esensi Allah yang bergerak dan ditaruhkan di dalam kita, jemaatnya. Dia kepala tubuh, Dia adalah kepala gereja, Dia kepala kita, Dia adalah panutan kita, sumber inspirasi kita, Dia adalah teladan kita, Dia adalah sumber segala yang baik yang bisa kita pandang di dunia ini, saudaraku. Yang kita rindukan ada di dunia ini, Dia sumbernya, saudaraku. Murid-murid Yesus antusias di dalam pengabaran Injil kepada berita amanat agung. Ketika Yesus katakan perintah itu, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku, untuk mereka melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, untuk hidup melayani Dia, sampai mereka memberikan bahkan nyawanya pun siap diberikan kepada Tuhan.
Mungkin kita akan berkata, nggak usahlah sampai nyawa dulu, aduh ngeri ah. Karena yang terjadi kan begitu kan, apalagi saat-saat sekarang ini. Begitu banyak orang yang takut akan kehilangannya nyawa. Kenapa kita harus memiliki hati lagi seperti itu, saudaraku? Jangan takut. Lebih sayang kau kehilangan imanmu, kehilangan pengharapanmu, kehilangan kasihmu kepada Tuhan daripada kau kehilangan nyawa. Bukan berarti saya bilang ini nih aku cuek aja, tak ada corona itu, nggak ada. Bukan begitu, jangan begitu. Itu namanya kita TOLOL. Bukan itu maksud saya, tapi amanlah kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita percaya, kita melakukan karena Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan, saudaraku, untuk kemuliaannya, jangan pernah kau takut, saudaraku. Kalau kau merasa kau pergi bekerja untuk Tuhan, aku melakukan ini Tuhan, untuk kemuliaan namamu Tuhan, aku persembahkan hidupku Tuhan. Jangan parnoan, jangan sikit-sikit ambil sanitizer, semprot, terima uang, semprot. Itu jadi orang parnoan, itu bukan lagi terfokus kepada Tuhan. Pakai 5 lapis maskernya, saudara, bukan saya suruh buka masker ya, pakai maskermu, apalagi engkau keluar. Saudara, saya mau katakan di sini, semua ada di dalam Yesus, saudara. Jangan kita takut. Dulu orang-orang itu tidak menyayangkan nyawa lagi. Karena apa? Dia percaya kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan. Artinya apa? Bagaimana kita lihat mereka orang-orang yang tidak menyayangkan nyawanya? Thomas, murid Yesus yang bernama Thomas, Thomas. Dia itu mati di India katanya, waktu dia mengabarkan Injil di sana. Petrus, dia mati disalib terbalik di Itali. Paulus, dia dipancung di Itali. Kemudian siapa lagi yang memberitakan Injil? Matius, dia mati di Ethiopia ketika dia melayani Tuhan, memberitakan Injil di sana. Pelayanan Yesus, saudara, menjadi masuk akal ketika itu dimulai dari hati kita, bukan karena kemampuan kita. Mari kita menjadi orang-orang yang mengerti perkara ini, saudaraku. Keutamaan Kristus itu yang penting dalam hidup kita. Semua yang ada di alam ini, saudaraku, semua yang ada di alam semesta ini, baik kelihatan tidak kelihatan, baik yang namanya singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa, itu semuanya diciptakan oleh Tuhan, saudara. Bisnismu, rumahmu, mobilmu, anak-anakmu, semua itu diciptakan oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan yang utama, saudaraku, kita tempatkan dia bukan sedikit di atas ambisi kita, sedikit di atas rencana kita, dia pasti akan memegang segala sesuatunya, mensinkronkan segala sesuatunya, sehingga itu menjadi kemuliaan bagi namanya. Amin, saudaraku. Mari kita datang pada Tuhan. Renungkanlah kembali melalui warta jemaat tentang keutamaan Kristus. Ini harus menjadi kuat dasarnya di dalam kita. Bagaimana Yesus sesungguhnya sudah mati bagi kita, dan dia ada. Dia gambaran Allah yang tidak kelihatan, dia yang sulung, saudara. Dia yang utama, dia lebih utama, dia kepala gereja. Dia gembala kita. Dia terlebih dahulu ada, segala sesuatu ada di dalam dia. Dia sungguh-sungguh hidup, saudaraku. Dia sudah memperdamaikan kita dengan dia melalui kematiannya di kayu salib. Karena itu, saudara, karena kita ini untuk kemuliaan dia, karena kita sesungguhnya hanya untuk dia, biarlah hidup kita sungguh-sungguh
masuk di dalam keinginannya, masuk di dalam keinginan hatinya yang terdalam. Kalau dia katakan biar kita menjadi kemuliaannya, kita menjadi saksinya, saudaraku. Biarlah engkau kita tidak akan pernah lupa untuk bersaksi, menyatakan betapa Yesus yang utama di dalam hidup kita. Dia hidup di dalam kita, dia bergerak di dalam kita. Coba saudaraku renungkan, seberapa banyak orang di luar sana yang kau temui. Apakah hatimu tergerak untuk engkau menyatakan Yesus kepada dia? Melalui hidupmu, melalui perbuatanmu, dan melalui perkataanmu. Ini penting sekali karena kita sesungguhnya ada di dunia ini menjadi saksi-saksi Yesus Kristus. Kalau orang tidak bisa melihat Yesus di dalam engkau karena perbuatanmu, datanglah kepada dia pada hari ini. Kalau orang lain belum bisa melihat Yesus di dalam engkau karena perkataanmu, datanglah pada Yesus pada hari ini. Kalau orang lain belum bisa, dunia ini belum bisa melihat bahwa Yesus ada di dalam kita melalui kesaksian hidupmu, hari ini saatnya kau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan minta, tambahkan imanku Tuhan, supaya aku menjadi orang yang benar-benar bertekun dalam imanku, menjadi orang yang teguh, tidak tergoncangkan, tidak digeser sedikit pun dari pengharapan Injil, sehingga orang boleh melihat, saudaraku, ketika benar Yesus penuh di dalam kita, bergerak di dalam kita, dia menjadi yang utama di dalam kita, dia yang sulung di dalam kita, pasti dunia akan bisa melihat perbedaan kita. Tuhan Yesus katakan, jadikanlah semua bangsa muridku, agar mereka kita latih untuk mereka melakukan hal yang sama yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, kepala gerejanya. Dialah kepala gereja kita. Karena dia berkata, sesungguhnya aku menyertai engkau sampai kepada kesudahannya. Kita yang dahulu hancur, yang kotor, kita yang jahat, sudah diberikan hati yang baru. Biarlah Roh Allah bekerja. Biarlah Yesus menjadi nomor satu di dalam kehidupan kita. Biarlah yang menjadi yang pertama dalam hidup kita. Biarlah dia menjadi yang utama di dalam hidup kita. Karena semua ada di dalam dia. Dia akan membuat semua satu di dalam kita. Kasihnya, kebaikannya, pengharapan akan dia menyatu di dalam kita, sehingga kita didapati adalah menjadi orang-orang yang berhasil karena Yesus, dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Yohanes melihat segala suku kaum bahasa akan datang menyembah anak domba. Biarlah Roh Kudusnya sendiri yang menggerakkan kita saat ini, untuk kita benar-benar didapati orang-orang yang rindu juga melihat segala suku kaum dan bahasa datang menyembah dia. Haleluya Tuhan. Silakan pemuji naikkan pujian di hadapan Tuhan. Siapkan hatimu saudaraku, buka hatimu di hadapan Tuhan. Dia pusat, saudaraku, luar biasa sekali. Oh Tuhan, dapati kami Tuhan, benar-benar Tuhan memiliki Yesus dalam hidup kami, menjadi pusat dari hidup kami. Jesus, haleluya Tuhan. Jesus be the center. Jesus be the center of my life.
the center of my life. Amin Tuhan, amin. From beginning to the Engkau yang end, semula ada you will Tuhan. always be. Dari semua yang ada, Engkau terlebih dahulu ada Tuhan. Oh haleluya. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Tuhan, haleluya Tuhan Yesus. Jesus, you're the center. Tuhan, Engkaulah pusat hidup kami Tuhan. Everything revolves around you. Semua tunduk kepadamu. Jesus, you from my heart, Oh Tuhan, dari hati kami from my katakan. heart to the heaven. Jesus, be the center. Biarlah pengakuan siang ini menjadi pengakuan kita pada hari ini. Yes, it's all Jika about engkau merasa Yesus mau menjadi pusat di dalam hidupmu, the heaven. jadikanlah dia hari ini pusat di dalam hidupmu. Be the center. Oh Jesus, All about segala sesuatu dalam dia, oleh dia dan untuk dia. from my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Oh Tuhan Yesus, Jesus, be the center of my Tuhan, life. ini kami Tuhan. Jesus, be the center of my life. Ini hidup kami Tuhan. From beginning to the end, it will always be, it's always be you, Jesus. Engkau lihat hati kami Tuhan. Engkau yang utama Tuhan dari segala yang ada. Amin. Yesus, Engkaulah gambar Allah yang tidak kelihatan. Di dalam Engkau Tuhan Yesus telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga maupun yang ada di bumi ini, yang tidak kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Semua ada karena Engkau Tuhan. Engkaulah kepala tubuh itu, yaitu kepala gereja. Engkaulah gembala kami yang agung Tuhan. Dalam Mazmur 23 kau katakan, Engkau adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau katakan Engkau membaringkan kami di air yang tenang, Engkau menuntun kami ke padang rumput yang hijau. Oh Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau yang sudah menebus kami dan menyelesaikan segala dosa-dosa kami. Kudus Kau jadikan kami. Engkau Tuhan yang kudus Tuhan. Engkau menyerahkan hidupmu, nyawamu bagi kami, bagi tebusan kami yang tidak kudus ini, sehingga kami dikuduskan oleh darah Yesus. Tuhan, kami yang dahulu jauh dari Engkau, kami orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak peduli akan Engkau Tuhan. Tapi biarlah Kau dapati kami adalah orang-orang yang peduli sekarang kepada Engkau, yang menganggap betul Engkau yang utama di dalam hidup kami, yang memberikan hidup kami kepada Engkau, bahkan mendapati kami bahkan tidak menyayangkan nyawa kami lagi, asal itu untuk kemuliaan bagi nama Engkau Tuhan, karena semua ada di dalam Engkau dan oleh Engkau yang mengerjakannya, dan bagi Engkau segala pujian, segala kemuliaan, segala hormat. Oh Tuhan, Engkau yang layak Tuhan menerima itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Keutamaan Kristus
itu hidup dan berbuah di dalam kami. Ini kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, anggota tubuh-Mu Tuhan, ini kami Tuhan. Biarlah kami tetap teguh dalam iman kami, mengerjakan keselamatan yang sudah Kau kerjakan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jesus be the center